Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu mau beribadah mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, yuk kita mau nyanyi sama-sama ya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita lihat dulu apa evaluasinya untuk minggu ini. 1. Dari manakah Saulus mendapat kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen? 2. Akan kemanakah Saulus ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada Saulus? 3. Apa akibat dari pertemuan Tuhan Yesus dengan Saulus? Dijawab ya setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalannya untuk minggu ini terambil dari Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Sekali lagi ya, Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar seorang tokoh. Tokoh ini bernama Saulus. Dia lahir di Tarsus di negeri Kilikia. Dia dari suku Benyamin. Jadi Saulus adalah orang Yahudi asli. Pada usia 12 tahun dia disekolahkan di Yerusalem. Sekolahnya namanya Hillel dan gurunya Gamaliel. Sekolah ini tidak sembarangan menerima murid anak-anak, dan mereka mengajarkan dengan begitu ketat tentang hukum Taurat dengan disiplin tinggi. Nah anak-anak, setelah Saulus dewasa, dia mulai begitu menguasai ajaran-ajaran dari sekolah Hillel, sehingga dia menganggap Tuhan Yesus adalah penyesat. Maka dia membenci sekali para pengikut Kristus yang disebut Kristen. Orang Kristen banyak ditangkap, dianiaya, dipenjara anak-anak. Tak heran kalau banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan kota Yerusalem. Mereka mengungsi karena mereka ketakutan anak-anak. Ditangkap mereka dan dianiaya. Sebab sudah ada contohnya nih anak-anak, yaitu Stefanus. Ketika dia memberitakan tentang Yesus, wah, dia dihukum, dirajam batu karena dianggap menyesat. Dan di lingkaran ini nih anak-anak adalah Saulus yang menjaga pakaian orang-orang yang merajam batu. Nah, orang-orang yang merajam batu itu baju luarnya ditanggalkan, dan Sauluslah yang menjaga baju-baju mereka. Dengan kata lain, Saulus sangat setuju kalau pengikut Yesus harus dibinasakan. Sampai suatu hari Saulus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa. Untuk apa anak-anak? Surat kuasa ini
membantu untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di daerah-daerah. Dan hari ini rencananya Saulus mau pergi ke Damsyik dan berharap kepala rumah ibadat di kota-kota itu bisa membantu Saulus menangkap orang-orang Kristen. Nah, inilah Saulus begitu semangatnya dan dia membawa surat itu. Mari kita tangkap, kita kejar pengikut Yesus, kita bawa mereka ke Yerusalem. Nah anak-anak, inilah perjalanan Saulus dari Yerusalem menuju Damaskus atau Damsyik. Perjalanannya biasa, kalau siang para kafilah itu berhenti karena melewati padang gurun, padang pasir yang begitu panas. Mereka berteduh sehingga sore hari mereka melanjutkan perjalanannya. Tetapi kali ini Saulus enggak berhenti, dengan harapan sampai di Damaskus atau di Damsyik itu sudah sore. Sehingga dengan cepat dia menangkap orang-orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba ada sinar yang lebih terang dari langit mengelilingi dia. Dan ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" "Hah? Siapa engkau?" "Tuhan, aku gak kenal engkau." "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Aduh, dia ketakutan. Dia tersungkur anak-anak. Dan akhirnya ketika dia bangun, apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Gak kelihatan apa-apa anak-anak. Dan padahal teman-temannya juga melihat sinar yang terang itu. Tetapi tidak berdampak pada mereka. Mereka gak buta. Hanya Saulus yang kena dan buta. Dan akhirnya Saulus dituntun masuk ke kota Damsyik. Nah anak-anak, sampai di kota Damsyik memang sudah sore. Tetapi bukan lagi dengan kegairahannya menangkap orang Kristen. Tetapi dengan kebutaannya ia dituntun masuk ke kota Damsyik. Hei, Di, awas Di. Di belakang Di, belakang lu Di. Hei, nunduk, awas. Biar aku yang tembak, teriak. Nah, hajar Di, lu hajar Di. Ayo Di. Ya, belakang, awas belakang. Ya, gua bantuin. Jo. Ayo cepat Di. Ih, Jo, makan dulu Jo. Apa sih? Udah siang Jo. Iya, ntar lagi seru nih. Di, depan lu Di. Payah. Nggak lihat sih. Ini di depan tuh di. Nggak lihat ya? Nih. Untung aku hajar. Ayo, cepetan Di. Di, awas sih, hati-hati Di. Di. Nah, sebelah kanan. Jo. Sebelah kanan Di. Jo, udah malam Bantuin. Jo. Makan dulu Jo. Mau diberesin Jo. Cici bawel. Ntar aku bilang, ntar lagi tanggung. Aduh. Tuh mati tuh. Nah, mumpung mati. Cici sih ganggu aja. Mumpung mati makan dulu Jo. Kamu dari siang belum makan. Ntar dulu Makan. biar Mau diberesin nih Jo. biar Didi lagi berjuang sendiri. Ntar lagi lah, gampang tuh mah. Capek. Yuk Di, terusin Di. Udahan ya. Capek aku. Lumayan lah. Hari ini bonusnya udah gede. Udah ya. Bye. Aduh.
lapar juga ya. Wah, udah malam juga. Lah, udah pada tidur lagi. Makan ah. Deh. Apes. Gak ada makanan apa-apa. Semua diberesin. Aduh, lapar lagi. Mana biskuit udah nggak ada. Aduh, lapar. Lah, Jo, kenapa? Tumben tuh, masih tidur-tiduran. Nggak main game sama si Didi? Atau kehabisan kuota? Enggak, Aduh, perut Jojo sakit, kayak ditusuk-tusuk. Lah, tadi sarapannya apa, Jo? Dari kemarin siang Jojo belum makan, Jo, emang kamu kerjaan sekolahnya banyak sampai nggak sempet makan? Dia masih sibuk main game, Susah diberhentiin, suruh makan malah Nila dikatain bawel, pusing. Itu masalahnya. Itu kamu lagi didisiplin sama Tuhan, Jo. Kamu dihajar sama Tuhan supaya tahu mana waktunya makan, waktunya main, waktunya belajar, istirahat. Itu dia tuh. Iya. Tuh, Tuhan masih baik, Jo. Dikasih sakit perut doang. Kalau enggak, mana berhenti kamu main gamenya. Bener tuh kata Nila, Jo. Tuhan sayang sama kamu, maka dihajar, diingetin seperti Saulus cerita dari Cilingling tadi tuh di sekolah minggu. Udah ibadah belum kalian? Sudah, Ya, cuma gitu. Si Jojo tidur-tiduran ibadahnya. Ya. Apa sih? Ya dah, nih, kasih obat ya, Jo. Nah, diminum dulu, ntar 10 menit baru kamu makan. Tuh, tadi beli bubur ayam di depan ya, ntar buat kamu sarapan ya. Ya, makasih ya, Janji. Bisa bagi waktu, main melulu. Ya, bawel. Nah anak-anak, dari kisah Saulus dan Jojo, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendidik anak-anaknya. Ketika salah jalan, Tuhan tidak segan-segan menghajarnya agar kembali padanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang senantiasa mengingatkan kami, menegur kami ketika kami salah. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah cerita ini boleh menjadi berkat buat kami semua sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.